Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, hadirin rahimakumullah. Ada sebuah syariat yang sangat berat, khususnya di negeri kita. Tapi karena syariat ini berat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun memberikan ganjaran atau balasan dengan pahala yang luar biasa. Syariat itu bernama Al-Hubbu Fillah. Mencintai karena Allah. Para hadirin, cinta itu bisa bernilai ibadah, tapi cinta juga sangat mungkin bernilai maksiat. Nah, cinta yang bernilai ibadah adalah cinta yang sesuai rambu-rambu syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dibingkai oleh aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Al-hubbu fillah, yang terjemahannya adalah mencintai karena Allah, itu berarti kita mencintai seseorang, kita mencintai sesuatu apapun, itu karena landasannya Allah. Bukan karena misalnya suku. Kalau kita mencintai seseorang karena dia sama sukunya dengan kita, maka itu bukan al-hubbu fillah, atau belum disebut al-hubbu fillah. Atau kita mencintai seseorang karena sama tempat tinggalnya. Kalau mencintai seseorang karena sama sukunya, sama kelompoknya, maka nanti efeknya orang yang di luar suku kita, padahal dia muslim, dia beriman, tapi karena bukan suku kita, bukan kelompok kita, maka kita nggak akan mencintai dia. Pun sama dengan ini, karena sama-sama Indonesianya, ya, kita cinta. Ada orang beriman jauh di luar sana, muslim dia, tapi karena beda warna kulit dengan kita, beda bahasanya, maka kita tidak mencintai dia, maka ini belum disebut al-hubbu fillah. Jadi al-hubbu fillah itu mencintai sudah lintas kelompok, lintas suku, bahkan
lintas wilayah, bahkan mungkin lintas benua. Para hadirin, ketika Bilal bin Rabah disiksa oleh majikannya Umayyah bin Khalaf, itu kan Abu Bakar lewat. Kemudian iman dari Abu Bakar ini mendorong dia untuk membebaskan si saudaranya Bilal bin Rabah itu. Padahal kita tahu Abu Bakar dia Arabi, Quraisy, tokoh terpandang, sedangkan Bilal dia hanyalah budak, kulitnya hitam, bukan Arab. Tapi keimanan, kecintaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an kepada Bilal bukan karena sama warna kulitnya, bukan karena sama sukunya, bukan karena sama negaranya, bukan. Karena beda semua, antara Abu Bakar dengan Bilal ini beda semuanya. Persamanya satu, sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, al-hubbu fillah. Dan ini berat. Karena negeri ini sejak kita lahir sudah dalam keadaan terkotak-kotak. Ya. Saya sering sebutkan para hadirin, ketika kita sudah dalam lingkaran sebuah kelompok, itu kita terkondisikan untuk sulit mencintai kelompok yang lain. Kelompok muslim. Ketika kita sudah membawa satu bendera, kita berat untuk mendoakan saudara muslim kita, sama-sama beriman, yang kebetulan membawa bendera warna lain. Ini kondisi kita hari ini para hadirin. Coba nggih, para hadirin yang suka tim sepak bola Surabaya. Pernah nggak ba'da sholat, ya, mendoakan muslim beriman yang kebetulan tim sepak bola Malang? Hampir tidak mungkin. Karena selama ini kita sudah terkotak-kotak kita. Kita mencintai yang sesama dengan kelompok kita. Adapun yang di luar kelompok kita, meskipun dia beriman, dia soleh, dia ahli taqwa, karena beda kelompok dengan kita, tidak kita doakan. Para hadirin, mari kita berlatih. Ya. Saya berani menyampaikan materi ini karena ini malam Ramadan akhir. Yang menurut saya ini adalah orang-orang pilihan antum ini. Ya. Kalau nyampaikan di awal-awal Ramadan berat materi ini. Maka Bapak Ibu yang hadir di malam 22 Ramadan ini, insya Allah termasuk yang dipilih oleh Allah Ta'ala sampai final akhir Ramadan insya Allah. Maka ayo kita syukuri nikmat iman ini, dan kemudian ada hal-hal yang lain yang harus kita perbaiki dari diri kita. Mohon maaf, kadang-kadang event-event olahraga, perlombaan antar kabupaten kota, perlombaan event olahraga antar provinsi, pertandingan olahraga antar negara bahkan, ini cenderung menghidupkan kecintaan berlebih pada teritori. Ya. Hati-hati para hadirin. Olahraga boleh. Ya, pertandingan-pertandingan selama dia dibingkai dengan kebaikan silakan. Tapi ketika event-event olahraga ini sudah membuat kita membenci saudara kita, lah ini bahaya.
Hadirin rahimakumullah, ini definisinya al-hubbu fillah, mencintai seseorang murni semata-mata karena dia beriman kepada Allah. Tadi saya contohkan bentuk real al-hubbu fillah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an membebaskan, membeli siapa? Bilal bin Rabah. Contoh yang lain, ketika kaum muslimin Makkah itu hijrah ke Madinah, itu kan beda suku, beda geografis, bahkan beda profesi ya sebanyak. Makkah dengan kondisi khas Makkahnya, rata-rata pedagang, ya, Madinah dengan suku Aus dan Khazrajnya rata-rata banyak petani kurma. Beda secara geografis, Mekah Madinah berbeda, secara profesi juga berbeda. Tapi perhatikan para hadirin, iman yang kokoh itu menimbulkan cinta yang sedemikian kuat sampai diabadikan dalam Al-Quran. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, di dalam surat Al-Hasyr, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min ba'dihim, ya, yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajah, ya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ya, ini pujian Allah kepada orang-orang Madinah yang begitu mencintai saudara mereka yang hijrah dari Makkah. Beda suku, beda profesi, beda kelompok, beda qabilah, ya. Tapi yuhibbuna man hajara ilaihim. Ya. Dan enggak ada tendensi apapun. Wala yajiduna fi sudurihim hajah, ya, mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bahkan lebih memprioritaskan saudaranya itu. Nah, para hadirin, ayo dilatih habis ini. Mungkin hari ini kita sudah berada dalam sebuah komunitas tertentu yang membawa logo tertentu, bendera tertentu. Ya, kita latih. Kalau selama ini kita hanya mendoakan orang-orang beriman dalam kelompok kita, orang-orang beriman yang sebendera dengan kita, ayo mari malam ini kita latih mendoakan orang-orang beriman, orang-orang soleh, orang-orang muslim yang di luar kelompok kita, bahkan mungkin di luar Indonesia. Kita latih, Pak. Yang di Australia kita doakan, yang di Amerika kita doakan, bahkan yang di Rusia kita doakan, yang di Ukraina kita doakan, yang sedang bertarung itu, yang sedang berperang. Ada muslim di Rusia, ada muslim di Ukraina. Kita tidak mendukung Rusia atau Ukraina, tidak. Di dua negeri ini ada orang-orang beriman. Kita doakan mereka semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti itu para hadirin. Kita mencintai mereka bukan karena mereka berbendera Rusia, mereka berbendera Ukraina, bukan. Kita mencintai mereka karena mereka orang beriman. Saya bacakan hadis beberapa sebagai bentuk Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang luar biasa kepada orang-orang yang mampu mencintai semata-mata karena Allah. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, dari sahabat Mu'adz radhiyallahu an, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah azza wa jal, al-mutahabbuna fi jalali lahum manabir min nur. Orang-orang yang mereka nanti saling mencintai karenaku, kata Allah Ta'ala, ya. Ini hadis qudsi. Nanti bagi mereka akan diberi oleh Allah mimbar dari cahaya.
Kalau penghafal Quran yang memahami dan mengamalkan kan dapat, orang tuanya dapat baju, dapat mahkota ya. Ini enggak, orang yang mencintai karena Allah dikasih mimbar dari cahaya. Ya. Yaghbiduhum an-nabiyuna wa syuhada. Sampai para nabi dan orang-orang yang mati syahid, para syuhada itu iri. Wih, orang itu kok dapat mimbar yang bercahaya. Orang-orang yang mati syahid belum tentu dapat. Para syuhada, orang yang mati berjihad belum tentu dapat mimbar, podium ya, mungkin bagi kita dari cahaya. Rawahu Tirmidzi, hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Terus dalam nanti ketika mahsyar, ya, ketika di hari akhir yang panas luar biasa, ada 7 golongan kan yang akan dinaungi oleh Allah Ta'ala. Salah satunya adalah warajulani tahabba fillahi, ya. Dan 2 orang yang saling mencintai semata-mata karena Allah. Ya. Kumpulnya karena Allah. Coba Bapak-bapak, berpisah juga karena Allah. Jangan lirik kiri kanan. Kita nggak kenal dia kan? Banyak yang nggak kenal di antara kita. Tapi kita hadir di sini semata-mata karena Allah. Ada azan, ada iqomat, ada syariat namanya qiyamul lail, ada syariat namanya sholat tarawih, kita hadir. Kita nggak beda-bedakan. Nggak, saya di soft ketiga aja. Soft ketiga ini adalah bendera saya. Betul. Saya tak milih pojok sini. Kenapa? Teman-teman satu ormas saya di kelompok ini. Enggak. Kita berlomba-lomba cari soft terbaik. Ini pelajaran dari sholat berjamaah. Nanti ketika umroh panjenengan atau panjenengan haji, Masya Allah, kita sudah nggak peduli itu. Ini dari negara mana, dari kelompok mana, ormas mana, partai politik mana, kita sudah nggak peduli. Ketika dia butuh bantuan, kita bantu. Ramadan-Ramadan seperti ini, para muhsinin di Haramain, itu mereka pada berebut cari orang yang mau diberi takjil. Mereka gelar plastik panjang, ada kurma, ada yogurt, ada roti, macam-macam. Asalkan muslim, sudah ditarik-tarik untuk ikut buka bersama-bersama dia. Hadirin rahimakumullah, ini kita latih. Ya. Itu hadis pertama ya. Sudah dua hadis. Nah, ini yang berat. Rasulullah SAW bersumpah, ya, walladzi nafsi biyadi la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Ya. Demi Allah, zat yang aku dalam genggamannya, kalian gak akan masuk surga sampai beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan gak akan beriman sampai kalian saling mencinta. Yang ini yang dimaksud. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Maukah kalian saya tunjukkan, kata Rasulullah, sebuah amalan jika kalian amalkan ini akan muncul rasa cinta bagi kalian. Ucapkan salam sesama kalian. Hadirin rahimakumullah, ini poin kedua. Jadi poin pertama tadi definisi hubbu fillah, mencintai karena Allah. Yang kedua adalah keutamaan-keutamanya. Ada banyak hadis ya. Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada satu bab khusus ya. Bab nomor 46 ya, nanti silakan dicek. Itu khusus tentang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tentu nanti membenci juga karena Allah Ta'ala. Terakhir, tips. Ya. Bagaimana kita bisa memulai untuk mencintai karena Allah. Para hadirin,
Di dalam surat Al-Hasyr lanjutan dari ayat tadi, ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang setelahnya, setelah Muhajirin dan Ansor, mereka mengatakan, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami, wali ikhwaninal ladina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang lebih dahulu beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu. Jangan kau jadikan ya Allah ghil, rasa benci, rasa dengki, permusuhan dalam hati kami kepada orang beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Para hadirin rahimakumullah, dari hadis ini, dari ayat ini mohon maaf, ada beberapa tips untuk kita agar kita mulai terlatih mencintai kaum muslimin, mencintai orang beriman, lintas kelompok, lintas wilayah, lintas kota, bahkan lintas negara dan benua, yaitu mendoakan mereka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Coba jenengan sekarang pikirkan kelompok mana di antara kaum muslimin ini yang selama ini kita tidak sukai. Mulai malam ini ayo kita doakan mereka. Ya Allah ampuni mereka, sayangi mereka, beri mereka rahmat, hidayahmu ya Allah. Surabaya apa? Persebaya. Ayo doakan ya Allah, ampuni semua keluarga besar Persebaya, ya, juga Arema, juga Persija, Persela semua. Wah kalau gitu kita sudah lintas kelompok, sudah mulai kita latihan. Partai politik, nah ini keren ini. 01 atau 02 kemarin. Ayo. Ya Allah ampuni kaum muslimin muslimat, orang-orang beriman, baik yang 01 maupun 02. Wah keren. Nanti hasilnya 00 loh. Hari ini kita dipecah. Hari ini kita dipecah. Segala bidang. Di bidang olahraga kita dipecah-pecah. Di bidang sosial kita dipecah-pecah dengan berbagai ormas-ormas dan seterusnya. Saya tidak mengharamkan ormas, mboten. Cuma kita dikondisikan untuk berkelahi dengan sesama muslim. Hanya karena beda olahraga, beda ormas, beda pilihan politik dan seterusnya. Nah, menghilangkan itu para hadirin, kalau terinspirasi dari Al-Hasyr ayat 10 tadi, kita doakan mereka. Mantap tuh. Ya, doakan. Ya. Tokoh-tokoh politik yang sering nongol di televisi, yang mungkin selama ini kita membenci, kita membuli, ya, kita kata-katain jelek di medsos, di grup-grup WA, ya, dan seterusnya. Coba, bisa nggak kita mintakan doa kepada mereka? Rasulullah SAW kepada orang-orang Taif, orang-orang Taif kafir yang melempari Rasulullah dengan batu sampai Rasulullah berdarah, Rasulullah mendoakan mereka. Semoga dari mereka lahir orang yang bertauhid, yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimakumullah, ini yang pertama. Mulai mendoakan siapapun. Ya. Beda masjid, beda kampung, beda ormas, beda, asalkan dia beriman tadi. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kan bahkan doa kita kan Rabbi firli apa? Walil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, betul kan? Itu kan sudah lintas. Masa habis kita doakan, habis sholat taraweh kita doakan, nanti habis pulang taraweh di medsos kita celah dia. Betul? Selama ini kan gitu. Setiap sholat Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat dan seterusnya, kita doakan tuh orang beriman. Ya. Habis tarawih pulang kita buka HP,
kita ghibah dia, kita celah dia, kita hujat dia. Paradoks para hadirin. Ya. Berikutnya yang kedua masih dari ayat ini, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Mulai dilatih hilangkan rasa benci kepada mereka. Dilatih. Ya. Maka di awal kultum ini saya sebutkan ini berat. Ini berat, tapi Allah siapkan pahala yang luar biasa untuk Bapak Ibu yang bisa mulai belajar dan terus. Karena ini babnya bab hati ya, bab cinta. Hadirin rahimakumullah, ini yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mulai melapangkan hati kita untuk tidak hanya mencintai orang beriman, mencintai orang bertakwa yang dalam kelompok kita saja. Kita mulai belajar lebih luas lagi. Seluas cintanya Rasulullah SAW kepada seluruh umatnya. Ya. Seluas cintanya Abu Bakar As-Siddiq kepada siapa tadi? Bilal bin Rabah. Seluas cintanya orang-orang Ansor kepada orang-orang Muhajirin Makkah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.